Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita kembali bersua. Dan siang hari ini alhamdulillah panas matahari menyengat. Nah, ini tentu kita harus alhamdulillah, karena 2-3 hari yang lalu itu Kalipare, Malang, dan mungkin di beberapa tempat yang lain, nah ini harus kita update, hujan dan gerimis ini bergantian. Nah, ini tentu di satu sisi adalah alhamdulillah, karena bagi sebagian tanaman atau bagi sebagian tanah yang katakanlah kita bisa sebut sebagai lahan tak ada hujan, maka hujan itu menjadi sangat berkah. Nah, akan tetapi bagi sebagian yang lain, katakanlah yang sedang panen tebu, ini tentu ya bisa dikatakan bisa mengganggu efektivitas dari panen tersebut. Tapi memang semuanya seperti itu. Ada yang ini menjadi sebuah manfaat dan sebaliknya juga. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sekarang kita berada di satu hamparan yang menurut saya ini sangat mengasyikkan. Alhamdulillah. Jadi di belakang, di kejauhan itu ada pohon kelapa. Nah, kalau pohon kelapa kita tentu ingat kelapa muda. Itu adalah minuman yang sangat favorit. Saya juga sangat menyukai air kelapa muda, dan kelapanya juga akan bermanfaat sekali untuk aneka sayuran. Selain kelapa, tentu ini juga kita bisa lihat di belakang, ini sedang sibuk bapak kita itu sedang memanen semangka. Alhamdulillah. Dan di kita bisa lihat juga ini ada juga tanaman cabai. Nah, kemudian juga di sebelahnya ada jeruk. Jadi ini polikultur. Jadi kita bisa lihat ada jeruk, ada cabai dan semangka yang sudah dipanen. Alhamdulillah. Jadi siang hari ini suasana panas matahari, alhamdulillah, angin bertiup bisa dikatakan sangat kencang, dan kita bisa lihat dan kita memutar di belakang. Ini adalah kita berada di lokasi di lahan milik Pak Semin. Jadi saya ingat sekitar puasa yang lalu, ya, waktu itu masih Ramadan, itu Pak Semin juga panen semangka. Nah, sekarang panen lagi. Ini kisaran berarti sekitar 3 bulanan lebih lah dari Ramadan waktu itu. Dan ini tentu menjadi satu hal yang mengembirakan, karena Ramadan panen, kali ini panen lagi, dan mudah-mudahan hasilnya juga optimal. Oke, nanti kita lanjut apa yang akan dilakukan oleh Pak Semin setelah panen semangka. Oke, kita lanjut. Saya sekarang sudah di bawah dari gubuk. Ini mesti biasanya Pak Semin dan atau yang kerja di sini itu berteduh di bawah gubuk ini. Nah, di belakangnya juga ada kolam. Ini adalah sumber air. Tandon ini berasal dari sumber air yang ada di semacam pegunungan lah. Ini yang menjadi ya salah satu kunci bahwa apapun yang ditanam di lahan ini itu berhasil, yaitu air. Jadi harus ada air. Nah, karena tadi kita bicara tentang panen semangka, jadi kurang afdol kalau kita tidak menunjukkan buah semangkanya. Oke, ini kita tunjukkan buah semangkanya. Nah, alhamdulillah ini buah semangkanya. Jadi kita akan coba semangka yang jenis biji kuning. Ini kita coba. Manis,
Alhamdulillah manis ini. Oke, mohon izin kita harus mencoba semangka dahulu sebelum nanti kita akan cerita lebih lanjut tentang kelompok tani cempaka putih, potensi hortikultura, tanaman pangan, perkebunan juga, tembakau yang kali ini tembakau harus sukses. Jadi kali ini tembakau harus sukses dan itu nanti akan sangat bergantung dari yaitu tadi ini nanti kita sangat berharap dengan Pak Semin dan Mas Abdurrahman, Mas Gugus juga. Kemudian nanti cuacanya. Nah, mudah-mudahan nanti ini semua mendukung dan kelompok tani cempaka putih nanti bisa sukses dengan komoditas tembakonya. Oke. Oke, kita lanjut. Ini kita masih di lahan milik Pak Semin dan tadi kita sudah sampaikan 3 komoditas hortikultura semangka yang sudah panen. Kemudian ini kita mau melihat cabenya. Nah, cabai dan ya memang ini masih kecil dan ya Pak Semin termasuk fokusnya terbagi ke semangka dan ya mudah-mudahan nanti setelah ini cabai bisa lebih optimal dan nanti hasilnya juga bagus juga. Jadi nanti segera panen juga. Nah, akan tapi nanti di sini juga akan rencana ditanami oleh tembakau. Nah, ini karena Pak Semin sudah datang. Nah, kita nanti harus segera diskusi dengan Pak Semin. Oke, kita sekarang sudah dengan Pak Semin langsung. Beliau ini adalah petani senior yang ada di Ngembul, yang ada di kelompok tani cempaka putih dan beliau ini sudah seperti guru kita. Nah, untuk itu maka kita harus bertanya pertama, Pak Semin, optimis atau tidak? Karena ngeten, panjenengan termasuk yang sudah kita anggap sukses dengan aneka hortikultura. Ramadan kemarin itu panen semangka, alhamdulillah hari ini panen lagi ya, alhamdulillah. Kemudian belum lama jenengan juga panen jeruk, alhamdulillah. Nah, niki ada tantangan untuk Pak Semin, optimis atau tidak dengan tembakau. Monggo Pak Semin. Nggih, ngeten Mas Kis. Niki tembakau ini kan termasuk awal. Saya ini penanaman awal karena ada program dari pemerintah itu di Cempaka Putih. Akhirnya saya ya, akan mencoba menanam tembakau. Sebetulnya saya kan healthy, ya sebelumnya kan healthy. Nah ini karena ada program seperti itu, ini saya akan mencoba menanam tembakau. Ini termasuk tembakau ini buat tumpang sari sama jeruk. Karena lahan saya nggak ada, ini terpaksa saya tumpang sari sama jeruk. Insya Allah semangka sudah panen, ini lalu saya tanamin tembakau. Karena tembakau ini di bulan seperti ini, itu insya Allah kalau nggak ada hujan, insya Allah bisa baik. Itu prediksi saya. Itu Mas Guys, seperti itu. Nggih, bener. Pak Semin, kemudian ini sudah akhir bulan Juni ya. Dan 2-3 hari yang lalu niku yang kita tidak duga Pak Semin nggih. Hujan gerimis, bahkan bisa dikatakan seperti seharian. Mungkin gini Pak Semin, bagi yang sudah nanam tembakau, ya sini nggak perlu ngocor gitu loh. Jadi ada manfaatnya. Cuma bagi yang lain bisa jadi ini tidak menguntungkan. Nah, kalau tanya ke Pak Semin, kira-kira menurut pengalaman panjenengan yang dulu-dulu dengan musim yang seperti ini,
Perlukah misalnya semacam kalau tembakau nggih, Nggih. ini biar lebih kuat misalnya harus pemupukannya optimal misalnya. Jadi pemupukan optimal itu ya memang dasar pupuknya sudah ada atau seperti apa Pak Aswin? Nah, gini Mas Gita. Ini itu kan saya juga ya kan pemula ya. Itu bagi bagi itu tembakau. Kira-kira ya hanya kira-kira nih Mas Kes ya, hanya kira-kira aja. Kalau holti itu biasanya itu kalau di musim seperti ini itu memang ngocor Mas Guys, ngocor atau diinfus gitu. Itu soal pertumbuhan itu lebih baik daripada kehujanan terus gitu. Kalau tembakau insya Allah nggih. Yang penting tembakau itu kalau menurut saya gitu. Kira-kira kan saya sebagai pemula itu kira-kira yang penting pupuk dasarnya harus kuat gitu. Kemungkinan loh Mas ya. Kalau holti kan gitu. Holti itu kalau pupuk dasarnya sudah kuat, insya Allah walaupun gak dipupuk dalam 10 hari atau 15 hari itu masih banyak di dalam dasar itu gitu Mas. Kira-kira kalau tembakau juga begitu insya Allah Mas. Kalau tembakau mungkin kalau ngocor aja gitu insya Allah lebih baik daripada kehujanan. Oke. Ini kita cuacanya ini kan termasuk yang ada yang bilang itu kemarau basah Pak Semin. Nah ini nanti berarti kalau untuk air ini kan di sini itu tidak ada kendala Pak Semin ya? Kalau soal air di sini gak ada kendala. Kalau buat ngocor gitu aja insya Allah mencukupi. Karena cuaca seperti ini kadang-kadang ya yang mendukung, kadang-kadang nggak mendukung gitu Mas guys. Gitu. Oke, terakhir Pak Semin, terakhir ya, untuk kelompok tani cempaka putih ini kita minta tolong nanti ya secara perlahan-lahan bertahap nanti kalau nyuwun tulung jenengan dan Pak Sanimo ini kan dua yang senior nanti mulai melibatkan yang muda-muda Pak Semin. Nah nanti ingatan yang muda-muda ini nanti ya misalnya pas jenengan tanam misalnya nih dilibatkan enggak apa-apa. Nah, katakanlah nanti di proses-proses tembakau semuanya nanti ya yang muda ini juga ikut terlibat. Pripun Pak Semin? Kalau menurut saya ya itu lebih baik Mas guys. Karena pemuda itu buat penerus kita gitu Mas guys ya. Itu seharusnya harus begitu. Pemuda yang lebih penting itu pemuda harus mendekat gitu. Kalau bisa ya kita harus diterjunkan pemuda itu gitu. Menurut saya itu Mas guys. Oke. Makasih Pak Semin. Jadi nanti nyuwun tulung kula secara langsung nyuwun tulung tenjenengan dengan Pak Sanimo nanti mudah-mudahan setelah ini dalam hitungan hari katakanlah 1 minggu atau 8 hari ya itu nanti kita sudah siap bismillah tanam tembakau di hamparan ini ya. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan bisa terwujud, cuacanya mendukung. Jadi nanti ada tumpang sari, ini ada jeruk dan nantinya ada tembakau. Begitu Pak Semin nggih. Oke, nggih. Terima kasih Pak Terun. Nggih, monggo Mas Gis. Nggih omai kowe. Tapi kecut. Oke, ini tadi adalah kita sudah mengikuti panen semangka di lahan milik Pak Semin dan kita sudah ngobrol dengan Pak Semin dan suasana siang hari ini angin seperti yang saya sampaikan tadi berembus lebih keras, matahari alhamdulillah bersinar sangat terang, langit sangat biru dan mudah-mudahan nanti apa yang sudah direncanakan di lahan ini untuk tembakau ini semuanya mendukung, cuacanya mendukung, tenaga dan semua yang dibutuhkan itu siap dan kita bisa lihat nanti kita bisa mengikuti pas saat
tanam tembakonya. Ya, jadi nanti tembakau sukses, jeruk sukses, dan semuanya sukses. Tentu ini doa kita bersama. Jadi petani itu tentu berharap besar apapun yang ditanam itu berhasil. Panennya bagus, produktif, dan punya nilai jual yang tinggi juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.